Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya anak ibu dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6, yaitu bermain di rumah teman. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, anak ibu coba perhatikan. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Ya, mereka sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Nah, yuk kita bantu si Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf di bawahnya ya. Kita akan menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, coba situ kan sudah ada satu contoh, sapu. Sapu itu adalah benda padat. Nah, kata apa lagi yang kita temukan, Nak? Ayo, coba. Ya, ada meja. Oke, bagus. Meja itu benda padat. Kemudian apa lagi, Nak? Ayo, apa lagi? Ya, ada boneka di bawah ya. Boneka. Boneka itu benda padat, anak ibu. Kemudian apa lagi? Ada air, ya. Air adalah benda cair. Kemudian apa lagi, Nak? Udara. Oke, kita sudah menemukan 5 kata ya dalam tabel ini. Oke. Nah, coba perhatikan. Tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Nah, tadi kita sudah menemukan sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, sapu itu wujudnya padat, meja wujudnya padat juga, udara wujudnya apa, Nak? Iya, gas ya. Kemudian boneka wujudnya padat, air wujudnya cair. Nah, setiap kata ini atau benda ini memiliki kegunaan, Nak. Yang pertama sapu, kegunaannya untuk membersihkan atau menyapu lantai. Meja, kegunaannya untuk meletakkan suatu benda atau untuk alas menulis kita. Kemudian udara, ya untuk bernapas makhluk hidup. Kemudian boneka, untuk bermain ya, permainan wanita atau anak perempuan biasanya ya. Kemudian air, untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman. Banyak ya kegunaan air ya, untuk mandi, lalu mencuci kendaraan ya. Banyak kegunaan air ini dan lain-lain. Yuk kita lanjut. Di sini ada percakapan antara siapa ini, Nak? Beni dan ibunya. Nah, di sini Beni bertanya, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Nah, itu tanya si Beni kepada ibunya. Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Tanya ibunya kembali. Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Jawab si Beni. Nah, apa nanti akibatnya? Tanya si ibu kembali. Kemudian, bisa bertengkar, Bu. Jawaban si Beni. Iya, benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Jawab si Beni. Iya, benar sekali Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Itulah manfaat aturan itu, Nah. Hidup kita akan teratur dan melatih kita untuk bersikap lebih disiplin lagi, oke? Nah, coba kalian amati gambar ini. Di sini ada gambar apa, Nak? Seorang anak laki-laki yang bermain sepeda ya. Iya, bagaimana pendapatmu terhadap gambar ini, Nak? Bermain sepeda, dia bermain sepeda tetapi sangat kencang ya. Ya, kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat.
karena sangat membahayakan. Karena sangat membahayakan kita kan. Kita juga bisa jatuh atau menabrak orang lain. Yaitu pendapat terhadap gambar ini. Oke, yang berikut. Nah, di sini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan ya. Padahal di sampingnya ada tong sampah, namun dia tidak meletakkan sampahnya pada tempat sampah, malah dibuang sembarangan. Bagaimana pendapat kita terhadap gambar ini, Nak? Iya, sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan. Itu sikap yang tidak baik. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan akan menjadi kotor. Orang bisa jatuh terpleset, bukan licin itu kulit pisang itu, Nak. Orang bisa terjatuh kalau dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan banjir juga kalau kita membuang sampah sembarangan ya. Oke. Kemudian, ada seorang anak yang membantu ibunya memasak. Ayo, siapa di sini yang rajin membantu ibunya memasak? Iya, pasti rata-rata ya anak ibu semua mau membantu ibunya untuk memasak ya. Nah, bagaimana pendapat kita terhadap gambar ini? Sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu ya. Belajar sejak dini loh. Oke. Nah, ini merapikan tempat tidurnya. Ayo, bagaimana pendapat kita terhadap gambar ini? Nah, sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur. Manfaat kegiatan ini menjadikan kamar kita bersih dan rapi. Ya karena kita dengan cara kita membereskan tempat tidur kita juga sudah membantu orang tua loh anak ibu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya anak ibu selesai bangun tidur, jangan lupa merapikan tempat tidurnya. Baik, manfaat mematuhi aturan. Ada beberapa manfaat mematuhi aturan. Hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Nah, kalau kita mematuhi aturan kan teratur hidup kita kan, Nak? Iya. Bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kalau teratur kita, ya, kalau kita mematuhi aturan tidak akan terjadi pertengkaran karena iya menjadi lebih nyaman dalam bermain kan, jadi menyenangkan. Oke, disenangi banyak teman. Oke, itulah manfaat mematuhi aturan. Jadi kalau anak-anak ibu mau bermain dengan teman-temannya harus mematuhi aturan supaya disenangi banyak teman. Kemudian contohnya merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang, mainan menjadi tidak cepat rusak. Kalau kita sudah selesai bermain, jangan lupa merapikan mainannya biar nggak hilang mainannya, Nak, biar nggak cepat rusak. Jadi dirapikan selesai bermain. Jangan pula orang tua kita suruh merapikan ya. Itulah manfaat mematuhi peraturan. Oke, akibat tidak mematuhi peraturan. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, kita akan dijauhi sama teman-teman, Nak. Kemudian permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Kemudian mendapat sanksi atau hukuman kalau kita tidak mematuhi aturan. Oke, contohnya Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena dia suka bermain curang. Maka kamu juga jangan suka bermain curang ya, supaya tidak dijauhi oleh teman-temanmu, Nak. Oke, lanjut. Ingat ya, jika kita melanggar peraturan maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Bukan cuma diri kita sendiri, Nak, orang lain juga akan kita rugikan kalau kita melanggar aturan. Nah, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Kita sudah belajar tabel perkalian. Oke, Nak, tabel perkalian. Di sini 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Untuk lebih gampang mendapatkan jawabannya, kita lihat aja dari tabel perkalian. Berapa kali berapa biar hasilnya 15? Di sini sudah dijawab 3 kali 5. Coba lihat yang dilingkari itu, ya. 3 dikali 5, ya kan? Kemudian 5 dikali 3, hasilnya 15. Kemudian gak ada lagi, Bu. Ingat, Nak. Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kita buat aja. 15 dikali 1, maka hasilnya berapa, Nak? 15 dikali 1. Satunya ada 15, kita bikin. Ya, 1 tambah 1 sebanyak 15. Berapa, Nak? Ya 15, ya kan? Kemudian kita balikkan, 1 dikali 15. Ayo, 1 dikali
Ya, 15-nya ada 1. Berarti berapa, Nak? Iya, menjadi 15. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Beda dengan perkalian 0. Angka berapapun kalau kita kalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, Nak? Oke. Nah, untuk tugas kamu, ya, nomor 1 sudah kita jawab sama-sama kan, Nak? Yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini tugasmu halaman 105 ini ya. 105 sampai 106. Yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Ayo berlatih itu ya, Nak. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.